Ya, bagaimana cerita Bapak Dr. Haji Hafifuddin MAG ketika mendapatkan sebuah tantangan dari dalamnya sendiri bahwa berbuat kebaikan saja ternyata cukup banyak halangan-halangan. Salah satu halangan itu adalah ketika teman-teman di sekitar menganggap bahwa usaha itu sulit dilakukan. Bahkan orang-orang itu mengatakan menantang Hafifuddin, potong tangan saya jika dia sanggup menegrikan kampus tersebut. Seperti apa ceritanya? Ya. Jadi waktu itu pertama orang melihat saya tidak layak. Pakai peci sudah kuning, baju koko, lalu sandal lili, naik Vespa, lalu tidak pandai komunikasi. Lalu yang kedua tidak ada jaringan. Dan yang ketiga sedang konflik. Nah, jadi sedang konflik orang ke Jakarta saja sangat sulit. Apalagi orang Jakarta merespon. Karena sedang konflik. Maka tantangan yang diberikan oleh kawan-kawan di sekitar, tembak saya kalau Bukan jadi, potong tangan, tapi tembak, Pak. Ada tembak, ada potong tangan. Oh, ada tembak, ada potong tangan. Saya kalau jadi. Lalu ada lagi yang saya dengar dari mulut ke mulut, apa Hafifuddin, kalau jadi YIN, jadi STAIN itu, tembak saja saya. Karena sedang konflik waktu itu. Apa yang Bapak rasakan ketika mendengar jadi itu? waktu itu hanya saya sebagai sebuah dorongan untuk melakukan. Dan dalam bayangan saya sudah melihat akan jadi negeri, meskipun tidak cukup data apapun. Meskipun tidak cukup data apapun. Dari mana muncul keyakinan itu, Pak? Keyakinan saya karena saya ingin berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat orang Aceh dengan pendidikan. Karena di mana negeri itu banyak pendidikan tinggi, itu dianggap banyak sarjana, banyak orang-orang pintar nanti akan lahir di sana. Itu didorong oleh Profesor Imam Suprayogo, didorong oleh Pak Tarmizi Karim dan almarhum Pak Adhari Ali. Tapi salah satu pun dari mereka tidak Bapak potong tangan, tidak Bapak tembak. Tidak. Lalu saya bersyukur. lalu mereka membalikkan itu sebuah cemeti untuk Bapak waktu itu. Lalu itu saya bukan sebuah cemeti, tapi yang saya rasakan adalah sebuah jalan yang sangat mulus diberikan oleh mereka. Lalu didorong dari belakang, ditolak, sehingga saya cepat ke Jakarta. Cepat-cepat ke Jakarta. Cepat-cepat ke Jakarta. Orang itu masih hidup, Pak? Belum? Ada yang sudah meninggal. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Tapi itu tidak apa-apa. Kita doakan mereka. Karena mereka waktu itu hanya cuma saja untuk kemampuan saya. Bukan mereka menghalangi saya, tapi karena mereka melihat saya tidak mampu. Namun akhirnya pada tahun 2010 saya menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri se-Indonesia terbaik. Luar biasa. 2010 pada tanggal 10 bulan 1 2010 saya dinobatkan sebagai Ketua STAIN berdedikasi dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perjalanan Bapak dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Maleggu Saleh ke YIN ini, Pak. Lalu ketika tahun 2010-2014 saya tidak boleh lagi menjabat karena sudah 2 periode dan belum doktor. Maka saya menyelesaikan doktor. Lalu STAIN yang sama dengan kita dulu sudah jadi YIN. Maka kawan-kawan datang merampas hak saya supaya Bapak mau jadi rektor, jadi ketua STAIN. Enggak ada lagi, saya harus mau tidak mau harus mau. Dipaksakan harus mau. Apa tugas saya? Untuk menjadikan YIN. Maka 2014 saya berjuang jadi YIN, itu pun melengkapi data yang luar biasa. Dan juga saya dapatkan hari ini kalimat-kalimat yang mendorong saya. Ya, kapan bisa jadi YIN? Hanya untuk menghabiskan uang STAIN saja. Itu. Seperti itu. Itu orang dalam. Itu masih hidup. Masih hidup. Semoga Allah memberikan apa. Kapan jadi YIN? Hanya untuk menghabiskan uang STAIN saja. Alhamdulillah tanggal 1 Agustus 2016 Jokowi menandatangani STAIN Maleggu Saleh menjadi YIN Maleggu Saleh. Pak, bagaimana suka dukanya? Terpikir tidak
bahwa Bapak akan sampai di titik ini dengan kondisi ekonomi keluarga waktu itu, Pak? Tidak. Karena ada begitu banyak anak-anak yang merasa tidak beruntung secara ekonomi, mereka pesimis untuk sekolah. Ini seperti apa, Pak? Jadi pertama mereka memberikan dorongan ke saya. Penting ayah mengerjakan, melaksanakan amanah itu dengan baik sempurna. Kami tidak akan meminta di luar daripada kemampuan ayah sampai hari ini. Sampai hari ini. Berapa bersaudara waktu itu, Pak? Anak saya 4. Anak saya 4. Sekarang yang nomor 1 itu sedang S2 hadis di Kairo, Al-Azhar. Nomor 2 S2 psikologi di UGM. 2 magisternya, magister psikologi dan psikolog. Psikolog sudah selesai, 3 magister psikologi. Yang ketiga S1 Al-Quran di Al-Azhar Kairo. Yang keempat di Unsyah hari ini, jurusan komunikasi. Secara logika, Pak, dengan kondisi ekonomi yang cukup terbatas, keluarga ayah dan ibu yang tidak bermata pencaharian tetap, terpikirkan tidak berada di titik ini? Tidak terpikir seperti ini, tapi yang penting saya mendapatkan ilmu. Makanya saya tidak pernah mengejar jabatan, tapi yang saya adalah bagaimana menampilkan diri yang terbaik di hadapan Allah, lalu terbaik di hadapan orang-orang baik. Itu yang terpikir oleh saya sampai hari ini. Bapak masih tinggal di rumah kopel sampai hari ini? Itulah kemampuan yang Tapi sudah 17 tahun menjadi ketua dan rektor. 17 tahun jadi rektor, tinggal di rumah kopel itu, dan saya sangat bahagia bersama rumah kopel dengan anak-anak saya kumpul di sana semuanya. Dan masyarakat juga sering kumpul di rumah itu. Senanglah mereka, saya bersama di sana. Dan hari ini saya 17 tahun jadi rektor, tidak punya mobil pribadi, tidak punya sepeda motor pribadi. Apa yang Bapak kejar dari perjalanan hidup Bapak ini? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, hanya saya ingin membantu. Ketika pagi bangun, lalu saya hanya ingat siapa yang bisa saya bantu hari ini. Amal apa yang baik saya lakukan untuk Allah di hari ini. Itu saja, sudah selesai. Maka di pagi hari saya duduk di warung kopi, lalu minum bersama-sama. Lalu kalau ada uang, ngutang sebentar, nanti saya ambil. Bapak bahagia dengan seperti itu? Bahagia sekali. Kadang-kala di sana memang orang-orang, saya pilih warung-warung yang kecil. Jadi banyak orang kecil minum di sana. Kenapa harus mencari orang-orang kecil? Kenapa harus mencari orang-orang kecil? Karena mereka tidak punya uang minum pagi. Cukuplah dengan membayar 5.000 mereka sudah makan. Dan mereka tidak tahu itu yang saya lunasi. Alhamdulillah, katakan sudah hari ini. Jadi ada rasa bahagia mereka itu hari ini bisa cari makan sampai siang. Nanti siang ada tugas orang lain. Tapi memberikan makan. Melihat 17 tahun menjadi ketua, lalu menjadi rektor satu periode di IAIN ini, orang-orang di luar sana, Pak, beranggapan bahwa Hafifuddin itu hidup dengan glamor, memiliki banyak mobil, memiliki rumah mewah. Itu tidak benar, Pak. Jadi itulah persepsi. Jadi kebenaran itu 3. Pertama milik Allah, kedua persepsi, yang ketiga ada pada benda itu. Kalau mereka ingin melihat seperti apa saya, maka datanglah ke rumah saya. Itulah hakikatnya. Kalau dalam persepsi itu kan bagaimana mereka memandang. Dia membandingkan rektor Pulan, rektor Pulen sama dengan rektor ini. Gitu. Ada banyak cerita bermanfaat yang bisa Pak Afi bagikan dengan pemirsa di rumah dimanapun mereka berada, bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak semua terukur dengan finansial, tetapi ada kepuasan batin yang mungkin orang-orang belum bisa mencapai dan bisa menikmati akan keindahan sebuah kehidupan yang seperti itu. Pak Hafifuddin sepertinya menahan rasa haru ini. Kenapa, Pak? Jadi begini. Jadi pertama, janganlah kita mengejar finansial yang melebihi. Karena pertama finansial itu bisa merusak diri kita, merusak kesehatan. Karena begitu banyak uang kita akan banyak makan, gemuk dan datang penyakit. Yang kedua, kita dilalaikan.
Banyak orang bermasalah karena harta yang banyak. Kemudian yang ketiga, harta itu bisa mencelakakan dengan wanita-wanita. Maka saya berharap kepada siapa saja, janganlah kita mengejar finansial semata, karena itu tidak akan membahagiakan kita. Tapi apa? Maka kita taulah diri bahwa kita sebagai hamba Allah, yang dibutuhkan oleh Allah adalah yang baik dan yang terbaik. Maka tampillah di hari itu dengan baik dan yang terbaik yang kita miliki. Baik, Pak. Kita akan mendengar bagaimana kisah yang tertinggal tentang bagaimana beliau sempat makan mangga, Pak ya, di belakang kosnya. Kemudian cerita di rumah kucing-kucing lapar itu. Baik pemirsa, setelah yang satu ini.